Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidya Handayani, mahasiswa D4 ITB jurusan Teknik Media Digital. Di sini saya akan sharing tutorial tentang aplikasi Java Desktop yang telah saya buat, yaitu aplikasi inventaris obat. Nah, di sini saya akan memperlihatkan kepada Anda aplikasi yang saya buat itu berupa aplikasi client server. Pertama kita buka NetBeans-nya. Nah, setelah terbuka NetBeans, sini kita lihat saya telah membuat dua aplikasi, yaitu inventaris obat sebagai server dan inventaris obat sebagai klien. Di sini usernya saya memiliki dua user, yaitu pada inventaris obat server kita menggunakan user sebagai admin, dan pada inventaris obat klien adalah usernya sebagai pegawai. Yang dapat mengaktifkan server di sini hanyalah admin. Nah, di sini kita lihat ada halaman home. Nah, ini adalah halaman utama dari aplikasi inventaris obat ini. Di sini terdapat tombol login, tambah data obat, tambah pemasok, dan tambah user, serta start server dan exit. Nah, di sini terdapat hampir sama, tampilannya hampir sama dengan aplikasi inventaris obat sebagai klien. Hanya saja pada aplikasi inventaris obat sebagai server ini admin bisa menambahkan data user dan juga dapat mengaktifkan servernya di sini. Nah, namun apabila kita lihat pada inventaris obat pada klien, di sini tampilannya. Nah, di sini adalah tampilan aplikasi inventaris obat sebagai klien. Di sini ada juga tombol login, tambah data obat, tambah pemasok, exit, dan tambah user. Ini hanya berfungsi jika kita login sebagai admin. Apabila kita lihat projectnya di sini, saya mempunyai search package-nya ada 4, yaitu database, G-Calendar adalah library-nya, lalu ini adalah image, di sini adalah file jar-nya untuk pengaturan tanggal, ini ada active server Java, koneksi database, dan parameter dan result. Ini untuk mengatur search package database ini adalah berisi file yang untuk mengatur koneksi database dan koneksi client servernya. Di sini ada beberapa image pendukung untuk tampilan, dan ini adalah search package inventaris obat, di mana seluruh codingannya terdapat di sini. Codingan dari aplikasi ini yaitu berupa home, tambah ini adalah form tambah user, dan form pemasok, form obat, dan form login. Aplikasi inventaris obat server dan inventaris obat klien ini tampilannya hampir sama saja, hanya terdapat beberapa perbedaan yang dapat kita lihat apabila kita menjalankan aplikasi ini. Sebelumnya kita akan mencoba untuk mengerun aplikasi ini, inventaris. Nah, ini adalah home server
Lalu kita coba juga untuk mengeran aplikasi inventaris obat sebagai klien. Nah, ini adalah aplikasi inventaris obat klien. Apabila kita login, nah akan tampil message JavaScript seperti ini, server lagi off. Maka dari itu kita harus mengaktifkan server terlebih dahulu melalui inventaris obat server. Karena aplikasi inventaris obat klien tidak akan dapat diakses sebelum kita mengaktifkan servernya. Nah, ini kita kembali ke aplikasi inventaris obat home servernya, kita aktifkan. Kita login terlebih dahulu. Nah, di sini saya bertindak sebagai admin. Nah, ini adalah tampilan aplikasi ini setelah di-run. Ada tombol logout. Sebelumnya kita lihat ini adalah tombol login, tapi setelah kita login, maka tombolnya akan berubah menjadi logout. Ini adalah tambah obat, tambah pemasok. Nah, di sini server atau sebagai admin bisa menambahkan data user dan bisa start server agar bisa diakses juga oleh klien. Dan di sini ada tombol exit. Kita kembali ke aplikasi klien. Nah, kita coba login sebagai pegawai. Tapi sebelumnya kita harus servernya pada start server pada aplikasi inventaris obat yang server. Nah, ini kita klik tombol start servernya. Nah, akan tampil JavaScript seperti ini. Server diaktifkan, kita klik OK. Lalu kita kembali ke aplikasi klien. Nah, ini adalah aplikasi obat login pada klien. Name dan passwordnya di bawah. Lalu kita submit. Nah, akan muncul script bahwa sekarang kita telah terhubung dengan server. Kita pilih OK. Nah, ini adalah tampilan aplikasi inventaris obat sebagai klien. Tampilannya sama saja, hanya saja pada klien ini kita tidak bisa menambahkan data user karena hanya hak akses sebagai admin lah yang berhak menambahkan data user. Dan juga di sini tidak ada tombol start server karena ini adalah aplikasi yang bertindak sebagai klien. Nah, kita lihat aplikasi servernya. Apabila kita bandingkan aplikasi inventaris obat, nilainya begini. Dan ini adalah aplikasi inventaris obat juga sebagai klien. Tampilannya begini. Nah, kita akan mencoba untuk menambah data obat. Kita menambahkannya melalui klien.
sini adalah aplikasi inventaris obat sebagai pilihan. Di sini kita akan menambahkan data obat. Nah, di sini aplikasi ini mempunyai fungsi CRUD, yaitu tambah, edit, hapus, muat ulang, close, dan di sini kita dapat mencari data yang ada pada database. Sini pertama-tama kita coba menambah data obat, misalnya Paramek, jenis obat tablet, kemasan obat adalah misalnya botol, jumlah stok misalnya 60, harga obat misalnya 10.000. Nah, di sini expirednya kita masukkan. Nah, ini adalah tanggal yang menggunakan G kalender. Misalnya kita bikin expirednya pada tahun 2015 pada tanggal 31 Januari, maka akan tampil begini. Kita tambahkan. Nah, input data obat berhasil disimpan. Nah, maka akan ditambah otomatis pada database. Ini adalah data yang kita tambahkan tadi. Lalu kita coba untuk mencari data, misalnya lalu kita cari. Nah, maka akan tampil data yang kita cari, yaitu obat Paramek. Setelah ini kita coba lihat pada aplikasi servernya. Nah, di sini kita telah melihat, kita muat ulang terlebih dahulu dan lalu kita lihat di sini sudah ditambah nama obat yang barusan diinput. Nah, dapat kita edit. Misalnya data ini dapat kita edit. Misalnya 66. Kita edit datanya, lalu kita tambahkan, dan input obat berhasil disimpan. Beberapa aplikasi ini adalah form tambah obat. Lalu pada form tambah pemasok dapat kita lihat untuk menambahkan data pemasok obat, yaitu berupa nama pemasok, alamat pemasok, telepon. Di sini ada tambah, hapus, dan refresh dan close. Di sini juga kita dapat mencari data, misalnya di sini ada nama pemasoknya Vidya. Kita akan coba cari Vidya. Nah, kita menemukan nama pemasok Vidya. Ini lalu kita lihat tambah user. Di sini adalah form tambah user, di mana kita dapat menginput atau menambah user pengguna untuk aplikasi ini, dan terdapat dua tipe, yaitu admin dan pegawai. Yang memiliki hak akses sebagai server yaitu adalah admin. Dan di sini dapat kita lihat ada tambah, hapus, dan close. Lalu apabila kita klik start server, maka kita akan memulai servernya.
juga oleh klien, dan di sini adalah tombol exit. Apabila kita klik logout, maka kita akan keluar dari aplikasi ini dan kembali ke login. Kita masuk lagi. Nah, di sini kita pilih exit, maka kita akan keluar dari aplikasi ini. Exit. Dan ini juga klien, fungsinya hampir sama saja. Dengan server hanya saja klien ini dibatasi hak aksesnya dan tugasnya yaitu hanya sebagai pegawai. Kita exit. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.